Riyadhus Shalihin lahir karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menghamba kepadanya. Maka ini wajib diyakini oleh setiap kita. Makanya beliau memulai mukadimahnya dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku, kata Allah, aku nggak butuh rizki dari kalian. Dan aku juga nggak berharap kalian memberikan makan kepadaku. Aku nggak butuh rizki. Kalian tuh beribadah untuk kalian, bukan untuk aku. Allah ingin mengklirkan semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan jangan salah paham ya, ma uridu minhum min rizkin. Aku nih nggak butuh rizki. Dan aku nggak butuh makanan dari kalian. Nggak butuh makanan dari kalian. Kalian mau beribadah, silakan nggak beribadah, nggak ada masalah. Berbeda dengan banyak pihak, berbeda dengan makhluk. Ketika meminta kita untuk loyal kepada dia, ketika meminta kita untuk kerja sama dia, seringkali karena simbiosis mutualisme. Pegawainya butuh sama dia, dia juga butuh sama pegawainya, kan begitu. Kenapa ada ART di rumah, di banyak di rumah kita? Karena kita butuh dibantu. Dalam kondisi begini banyak ART yang pulang dari pekan-pekan lalu atau udah nggak kerja lagi karena tidak nginep di rumah, datang cuma waktu siang, dan sekarang adanya jarak fisik dan jarak sosial dan harus di rumah, akhirnya banyak ibu-ibu teriak, aduh Ustaz, aduh capeknya minta ampun, harus berjuang sendiri di dapur. Jadi selama ini ketika kita minta dia untuk kerja sama kita, loyal sama kita, itu karena kita butuh jasanya dia juga. Driver. Kenapa? Pokoknya mas, kalau kamu kerja di tempatku, kamu harus hanya kerja di tempatku, jangan kerja di tempat lain. Jelas mas? Iya pak. Kenapa sih mas pakai driver? Ya karena aku butuh. Aku tuh kalau udah kerja capek banget, pengennya begitu masuk mobil udah tidur nih. Atau aku harus kerja dalam mobil, maka gue tuh butuh driver. Jadi simbiosis mutualisme, saling butuh. Allah jelaskan, aku nggak butuh loh, nggak butuh. Ini kayak di hari-hari ini. Kalian mau kembali kepada Allah silahkan, nggak kembali juga nggak apa-apa kok. Wong ini untuk kebutuhan kalian. Kalau kalian kembali kepadaku, kalau kita kembali kepada Allah, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita yang akan nyaman. Dan sebaliknya kalau kita nggak kembali kepada Allah, kita akan sengsara. Kok bisa? Iya, karena Allah kan mengatakan, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dalam kondisi beriman, baik laki-laki maupun wanita, dia beramal soleh,
dia beriman, dia kembali kepada Allah, mau laki-laki mau perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan bahagia. Surat An-Nahl ayat 97. Jadi Anda akan bahagia kalau hari-hari ini di saat sedang sulit, susah, kita kembalikan ke Allah. Kita sujud kepada Allah, kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Adapun Allah nggak diuntungkan sama kita. Kita yang akan tenang. Dan kalau kita wafat, kita yang dapat nikmat kubur. Dan kita akan dapat kesuksesan di hari kiamat kelak. Ini tentang kita. Makanya kata Imam Nawawi, fahaqqun alaihim al-i'tina'u bima khuliqulah wal i'radu an hududid dunya bizahadah. Maka sebuah keharusan dan kewajiban bagi setiap kita, bagi setiap manusia, untuk benar-benar memperhatikan dan fokus terhadap tugas dan tujuan penciptaannya. Kenapa dia diciptakan? Dan jangan sampai dia miss di situ, maka dia harus berpaling dari semua hal yang bisa memecahkan konsentrasinya dari urusan-urusan dunia. Jadi harus berpaling dari segala yang memecahkan konsentrasinya dari urusan-urusan dunia. Cara berpalingnya gimana? Dengan zuhud terhadap dunia, kata beliau. Jadi semua ini, buku ini lahir, beliau tulis karena sebuah hal yang sangat prinsipal. Karena tugas kita beribadah. Tugas kita beribadah. Jadi lihat beda ya. Banyak orang tuh nulis, kenapa Anda terus? Biar terkenal. Mas, kenapa nulis buku? Aku udah pelajari animo masyarakat terhadap buku ini lagi bagus. Biar banyak uang. Mas, kenapa tulis buku? Lumayan, nama-nama pemasukan. Imam Nawawi enggak. Kenapa nulis buku? Karena tugas kita beribadah. Tugas kita beribadah. Dan buku ini ditulis agar manusia bisa beribadah kepada Allah. Dan nanti kita akan sebutkan ucapan beliau. Makanya gak heran, hasilnya beda. Hasilnya beda. Beliau gak ada kepentingan. Dan kembali ke inti kehidupan. Ini buku lahir karena kita harus beribadah kepada Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Untuk beribadah, saudara.